Oke, kita lanjut sekarang. Ya. Nah, ini Bapak kasih contoh soal. Ya, jadi ada dua buah contoh soal. Ini contoh soal pertama, soal kedua. Gitu, ya. Jadi ada dua contoh soal. Yang contoh soal pertama ini nentukan besarnya momen gaya. Jadi hanya ada satu gaya yang bekerja, ya. Nah, kalau ini lebih dari satu. Di sini kita lihat ada dua buah gaya, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini soalnya yang pertama, ya. Nah, perhatikan baik-baik, ya, jangan sampai salah lihat. Baik. Nah, ini Bapak tampilkan ulang soalnya. Kita akan coba lihat gimana menyelesaikan soal yang pertama ini. Sekarang kita lihat dari gambar ini, kita lihat ada gaya F yang besarnya 10 Newton. Oke, ini diketahui, ya, 10 Newton. Kemudian ini ada 10 ini apa? Ini adalah panjang batang dari sini ke sini. Ini adalah R. Nah, kemudian di sini ada 30 derajat. Ini ada theta. Loh, kok sudutnya tidak 30? Kenapa 120? Nah, ingat lagi. Theta itu adalah sudut antara batang dengan gaya. Berarti theta itu sudut ini. Ya, sudut ini theta tuh. Ya, bukan ini theta, tapi sudut yang ini. Kok bisa 120, Pak? Nah, coba kita lihat. Bentar, kita coba lihat. Coba kita lihat. Nah, ini kita tarik garis S. Kok nggak mau? Tarik garis set. Nah, sudut ini 180 kan? Nah, sekarang kita lihat, tarik lagi ke atas. Ini 30, ini 90. Nulisnya gede. Ya, agak susah. 30, 90. Berarti ini berapa? Yo, berapa? Ingat, jumlah sudut-sudut pada sebuah segitiga 180. Ini tambah ini 120, berarti sisanya ini adalah 60. Oke. Dari sini ke sini ini 60. Berarti ini ke sini berapa nih? Ya, ini ke sini 180. Dari sini ke sini 60. Berarti ini berapa? Ini 120. Oke. Ya. Jadi tetanya jadinya ini 120. Oke, paham ya? Jadi bukan yang ini nih, teta, tapi sudut yang ini. Nih ya, ulang dari sini ke sini. Nah, berikutnya hitung besar momen. Berarti yang ditanya adalah ini top. Gitu. Nah, kita punya persamaan. Ya. To sama dengan F dikali R dikali sin theta. 10 F 10 R sin theta. Tetanya 120. 10 kali 10 100. Sin 120. Nah, ini 0,866. Nah, nilai ini kalian bisa lihat di tabel sinus ya. Tapi kalau ini nilai pendekatan, kalau nilai pastinya kalian masih ingat dulu ya, ini 1/2 akar 3 ya, sin 120. Jadi boleh aja 100 dikali 1/2 akar 3. Jadi hasilnya adalah
akar 3. Ini nilai pasti. Ini nilai pendekatan. Baik, berikutnya kita lihat contoh soal yang kedua, yaitu menentukan besarnya resultan momen gaya. Nah, perhatikan baik-baik soalnya. Jadi di sini ada sebuah batang, ada titik A ini, ini ada titik A ini, ada titik B, ada titik C. Ya, kita lihat jika AB 8 meter, AC 4 meter, tentukan besar momen gaya di B. Nah, sini ada sini ada momen gaya di B. Ya, ini. Nah, maksudnya berarti titik B ini jadi poros. Ya, momen gaya di B berarti titik B-nya itu adalah poros. Ya, jadi ini nanti muter ke sini, ini jadi poros. Ya. Jadi ketahui jarak dari sini ke sini 8, dari sini ke sini 4. Di titik A ada gaya F 8 Newton, di titik C ada gaya F 10 Newton. Baik, kita lanjut. Sekarang kita coba lihat apa sih yang diketahui dari gambar. Nah, kita lihat yang pertama FA. Berarti ini gaya yang ada pada titik A atau bekerja pada titik A. Kita sebut aja ini adalah FA, besarnya 8 Newton. Kemudian jarak dari titik A ke titik poros, jadi R dari A ke B tadi udah kita lihat, ini adalah 8 meter dari sini ke sini. Kemudian to A, theta A, besar sudut antara gaya FA dengan batang ini, yang ini nih ya, 30 derajat. Kemudian di titik C ada gaya 10 Newton. Nah, ini kita sebut aja FC, besarnya 10 Newton. Kemudian kita harus tahu juga jarak dari C ke B, kita sebut RCB ya, jarak dari gaya yang ini ke sini. Nah, di soal CB tidak ada, tapi kita lihat dari sini ke sini 8, dari sini ke sini 4 ya, AC 4, berarti CB berapa ya, 8 dikurangi 4 jadi 4, jadi R dari C ke B 4 meter. Nah, kemudian besar sudut, nah ini siku-siku nih ya, nih siku, jadi besar sudutnya 90. Nah, yang ditanya besar momen gaya di B, berarti yang ditanya ini adalah to. Nah, kita lihat sekarang ya, kita punya persamaan to sama dengan to A ditambah to C ya. Kenapa? Karena momen gayanya yang bekerja di sini lebih dari 1 ya, sehingga momen gaya totalnya adalah hasil penjumlahan ya, to A dan to C. Nah, langkah pengerjaannya ya, kita harus cari dulu
besar to A, kemudian arah to A. Nah, kita lihat, kita punya rumus kan, to sama dengan F dikali R dikali sin theta. To A berarti F-nya FA, R-nya R dari A ke titik poros ke titik B, sin tetanya adalah theta A. FA 8 ya, RAB 8, kemudian tetanya 30, berarti sin 30 ya. 8 kali 8 64, sin 30 0,5, jadi besarnya 32. Kemudian di sini ada keterangan positif. Apa itu artinya? Ya, artinya adalah to A memberikan kecenderungan untuk benda berputar searah putaran jarum jam. Arti to A ini menyebabkan muterna ka dieu. Ya, searah putaran jarum jam. Baik, kita lanjut. Nah, berikutnya to C. To C, nah FC, R dari titik C ke titik poros, berarti ke titik B, dikali sin theta C. Nah, FC-nya tadi udah dapat 10, R-nya 4, kemudian sin 90. 10 kali 4, 40, sin 90, 1. Jadi, to di titik C ini 40 Newton meter. Kemudian ini ada keterangan negatif. Apa artinya? Ya, betul. Artinya ya, to C itu memberikan kecenderungan batang ini memutarnya ke dia kan? Ke sini. Jadi melawan arah putaran jarum jam, sehingga tandanya ini negatif. Kalau ini positif tadi kan, nih ini ditarik lagi ya, jadi muter lagi. Ya, muter lagi. Nah, udah ketemu ya. To A 32 besarnya, to C 40 besarnya. Nah, kemudian resultannya adalah to A ditambah to C, di 32 ditambah negatif 40. Jadi hasilnya adalah negatif 8 Newton meter. Oke, kesimpulannya, besar momen gaya di B 8 Newton meter. Arah momen gaya di B ke kiri karena tandanya ini negatif. Oke, ya, jadi udah punya gambaran kan? Jadi ini cara menyelesaikan momen gaya ya untuk momen gaya yang lebih dari 1.